Faktanya memang menunjukkan seperti itu. Maka kita harus secara jujur bahwa sebenarnya kita ini aslinya ya urung belajar Al-Quran secara kafah. Kalau misalnya kita mundur ke belakang sana Pak, ya, pada saat Al-Quran dikodifikasikan pertama kali, kan sebelumnya dulu kan hanya ditulis, belum dikodifikasi. Setelah Nabi meninggal, kemudian terjadi ini ya, kemudian pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar. Dan pada saat itu ada peperangan, orang-orang yang hafid Al-Quran banyak yang mati terbunuh. Kemudian Umar bin Khattab usul supaya ditulis, mengadakan sidang, kemudian ditulis. Hanya satu kitab yang namanya Mushaf Al-Imam itu. Tetapi proses perjalanan berikutnya pada saat Utsman bin Affan terjadi perbedaan dialek membaca. Nah, kemudian ditulis kembali, dilengkapi dengan tanda-tanda oleh Utsman. Maka Al-Quran yang sekarang disebut Mushaf Utsmani. Kemudian disebarkan ke 5 negara supaya dialeknya disamakan. Nah, itu kan dialek itu hanya membaca, bukan memahami, Pak. Lalu kalau misalnya kita tanya, sejak kapan Al-Quran dipelajari? Sejak kapan Al-Quran dipelajari? Sejak kapan kita belajar Al-Quran? Kan selama ini kita hanya belajar membaca, Pak. Tajwidnya supaya benar, panjang pendeknya benar. Walaupun tajwidnya benar, kalau nggak tahu isinya, ya tetap nggak dapat petunjuk. Walaupun tajwidnya mungkin belum pas, tetapi kalau kita tahu maksudnya, ya kita dapat petunjuk. Misalnya contoh ini petunjuk jalan, petunjuk arah, Pak ya. Petunjuk arah. Kesana itu ke Surabaya. Mungkin penjenengan mocone Surabaya nggak lancar, tetapi tahu bahwa kesana itu Surabaya, ya bener. Wongnya mocone pinter Surabaya, Surabaya mana? Kesana. Ternyata keliru, padahal kesana ke Jakarta. Ini contoh petunjuk sederhana. Apalagi ini tentang petunjuk hidup dan kehidupan manusia sejak manusia belum dilahirkan di muka bumi sampai nanti dibangkitkan hidup di akhirat. Seluruhnya ada di sana. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak paham ilmunya? Dan ternyata ketika kita memahami tentang hari kehancuran saja, itu melibatkan ilmu yang sangat luar biasa dan sekarang belum diungkapkan oleh manusia. Yang namanya ilmu antariksa, ilmu atom, ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu geofisika, macam-macam ada di sana. Kenapa tidak bisa mengungkapkan? Karena memang tidak paham ilmunya. Kita harus belajar ilmunya dulu, lah ilmunya nggak tahu, bagaimana kita bisa menerangkan. Nah, kita akan lanjutkan lagi tentang sunnah tadi ya. 8 ayat 38 tadi bahwa katakanlah untuk orang-orang kafir, jika mereka menghentikan akan diampuni mereka apa-apa yang sungguh telah berlalu. Jika mereka mengulangi, maka sungguh akan berlaku sunnah untuk orang-orang zaman dahulu. Loh, sunnah orang zaman dahulu itu apa? 838 ini tadi. Kalau kamu tidak menghentikan dari kekafir, mengulangi lagi, akan berlaku sunnah untuk orang-orang zaman dahulu. Orang dahulu itu kalau dia menentang ayat-ayat itu langsung dibinasakan, Pak. Allah itu sering menggunakan bahasa disentuh seksaan, disentuh bahaya, kemudian kamu seksa dengan seksaan yang pedih, kemudian dibinasakan. Bahasanya Allah itu seperti itu, dibinasakan itu seperti apa? Mesti di bumi ini dibinasakan, tidak mungkin kok nanti di akhirat. Ya ada ketika manusia disentuh seksaan atau disentuh bahaya, mereka menyeru kami seolah-olah mereka hanya satu-satunya saja kepada Allah. Setelah diselamatkan, nanti dia itu malah musyrik. Kan itu banyak sekali aja yang begitu. Allah menggunakan bahasa hanya disentuh bahaya aja sudah bengok-bengok. Lah nanti kalau disentuh bahaya itu masih nekat juga, nanti akhirnya dibinasakan. Ya, sunnah orang-orang zaman dahulu, Pak ya. Saya berikan contoh. Coba kita lihat surat 11, 66, 67 dan 68. Itu ketentuan orang-orang zaman dahulu, Pak. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min hizyi yawma idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud.
Maka tatkala datang azab kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Nah, Samud itu kaumnya Nabi Soleh, Pak. Wah, itu zaman dulu, sekarang kan beda. Ini ayat ini tadi loh. Siapa yang menghentikan, maka sungguh akan kami ampuni. Tetapi kalau mengulangi, akan berlaku sunnah orang-orang zaman dulu. Nah, ayat ini tadi kan menunjukkan siksaan, Pak. Tapi ketika terjadi bencana yang dahsyat seperti itu, orang dikatakan siksaan, nggak mau. Wah, itu hanya ujian. Pernahkah ada orang yang membahas adanya bencana itu disebut siksaan? Hampir tidak pernah ada, karena nggak mau disebut siksaan, nggak mau, Pak. Loh, masa ya ujian ada pernah terjadi? Wah, itu ujian di sana tadi. Muridnya itu gelimbang mati semua. Ya, ujian kok udah mati kabeh, kenapa? Itulah tadi kan di situ kan, walama jaa amruna najaina solihan waladina amanu ma'a bi rahmati minna wa min khizyi yaumaidin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka ketika datang perintah kami, jadi kalau Allah mendatangkan perintahnya gitu, kemudian kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa min khizyi yaumaidin. Nah, dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan pada hari itu. Nah, ini tadi Allah mengatakan bahwa bencana tadi itu merupakan kehinaan, Pak. Terus kemudian sesungguhnya Tuhanmu dialah maha kuat lagi maha mulia. Ayat berikutnya, wa akhadhal ladina dzalamus sayhatu wa asbahu fi darihim jasimin. Dan mengambil orang-orang dolim itu berupa tiupan keras, ya, atau berupa ledakan keras, karena adanya radiasi dan matahari, maka jadilah mereka itu musnah di kampung mereka. Lah, sekarang nek musnah itu apa ya? Ujian dimusnahkan. Terus kemudian ayat berikutnya menegaskan, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal ke alam ya naufiha. Seolah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu. Kan berarti bekasnya sudah tidak ada, Pak, sudah rata dengan tanah. Nah, kalau pernah ditinggali kan bekas puing-puingnya ada, ini seolah-olah tidak pernah tinggal, berarti puing-puingnya sudah nggak ada. Apakah ketika diberikan kemusnahan seperti ini orang tidak mau menerima bahwa itu merupakan siksaan? Padahal Allah sendiri mengatakan siksaan. Nah, ketika orang tidak mau mengakui apa yang dijelaskan Allah, maka selamanya orang itu tidak pernah bersyukur. Merasa bahwa saya mengatasi gempa bumi, nanti saya bikin rumah yang anti gempa. Mesti ngomongnya begitu. Tetapi ketika kita sadar bahwa ternyata itu datang dari Allah berdasarkan keterangan ayat-ayat ini seperti itu, orang akan menyadari dan kemudian kita akan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Nggak usah anti gempa pun, kenyataannya ada waktu di tsunami di Aceh itu Masjid Baitur Rahman utuh itu. Satu masjid ya, satu-satunya. Zaman dulu juga begitu, ada hanya satu rumah orang muslim, yang lainnya habis binasa. Nah, coba yang pesannya ya. Untuk orang-orang zaman dulu ya. Coba jangan baca surat 51 mulai ayat 33 sampai 36 ya. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Yang muslim, Pak. Si ayatnya muslim. Nanti diartikan berserah diri itu seperti apa? Ya. Coba. Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami kirim kepada atas mereka itu batu-batu dari tin, batu-batu yang sangat keras, hujan batu, Pak. Zaman kaumnya Nabi Lut. Kemudian hujan batu, ya. Batu-batu itu musawamatan inda rabbika lil musrifin, tersedia pada sisi Tuhanmu untuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau orang yang melampaui batas sudah disediakan batu-batu dari tin tadi. Sewaktu-waktu melampaui batas nanti langsung ditimpakan batu-batu tadi. Ya. Terus kemudian di sini kan fa akhrajna min mangkana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang beriman yang ada di dalamnya. Nah, berarti benar, Pak, ya. Di dalam surat ini 40 ayat 51. Itu tadi kan surat 11 ini tadi 66 67 68 tadi kan. Bahwa di sini ketika datang perintah kami selamatkan, ya. Nabi tadi, soleh tadi, dan orang-orang yang beriman bersamanya diselamatkan. Berarti di sini ternyata menurut ayat ini tadi bahwa orang-orang yang di dalam daerah yang akan dibinasakan tadi, orang-orang berimannya sudah dikeluarkan dulu. Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang ada di dalamnya, keluarkan supaya selamat. Karena daerah itu nanti akan dibinasakan. Nah, ayat ini mengatakan inna lanang suruh rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asad. Allah akan menolong para rasul dan orang-orang beriman pada kehidupan di dunia ini dan nanti hari berdirinya kesaksian di akhirat. Jadi dikeluarkan. Ya. Kemudian ayat lanjutannya fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Tidaklah kami dapati di sana, di tempat tadi itu, selain satu rumah dari orang-orang muslim. Hanya satu rumah yang ditinggalkan di situ untuk tanda, Pak. Untuk tanda, coba ayatnya berikutnya kan masih memberikan tanda. Nah, wa tarokna fiha ayatan liladina ya khaufunal adabal alim. Dan kami tinggalkan pada itu ayat pertanda untuk orang-orang yang cemas atau khawatir siksaan yang pedih nanti di akhirat. Seluruhnya binasa, seolah-olah tidak ditinggali lagi. Ada satu rumah yang diselamatkan, tinggi tanda. Loh, bahwa Allah itu berkuasa seperti ini, maksudnya gila. Ini satu rumah diselamatkan, orang-orang mukmin dikeluarkan dari situ, yang lainnya dibinasakan. Ya, ini kan berarti memberikan pelajaran kepada kita. Itulah sunnah orang-orang zaman dahulu tadi akan diberlakukan lagi manakala mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Itu nanti juga berlaku, dan keterangan yang sudah ada juga berlaku pada umat-umat yang lain. Ya, lihat surat 11, 94 dan 95. Kalau ini kan kaumnya Solehan, Nabi Solehan. Sini Nabi Su'aib, ya. Walamma jaa amruna najayna Su'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dal limatyana kama ba'idat Samud. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur.
lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud